Pernah nggak gaji kamu naik, tapi hidup kamu nggak terasa lebih ringan sama sekali? Tiap bulan gajian, tanggal muda sebentar, tanggal tua datang lebih cepat dari yang kita kira, padahal di atas kertas, gaji kita naik, UMK naik, THR naik, bonus kadang ada, tapi pertanyaannya cuma satu. Kenapa kita tetap bokek? Dan, lebih parahnya lagi, banyak orang nggak sadar kalau mereka sebenarnya makin miskin secara perlahan. Di video ini, kita bakal bongkar kenapa gaji naik sering cuma ilusi, kesalahan finansial yang dianggap normal, dan yang paling penting, cara keluar dari siklus ini. Tonton sampai habis, karena di akhir video, aku bakal jelasin perbedaan orang yang cukup dan orang yang benar-benar aman secara finansial. Secara psikologis, saat gaji naik, otak kita langsung berpikir, akhirnya hidup naik level. Masalahnya, yang naik bukan cuma gaji kamu. Harga makanan naik, biaya kos naik, transport naik, langganan-langganan kecil yang dulu nggak terasa, sekarang jadi beban. Ini disebut inflasi gaya hidup. Contohnya begini, dulu makan siang 15.000, sekarang 25.000. Dulu kopi sachet, sekarang kopi 30.000. Dulu HP masih layak, sekarang cicilan demi kelihatan profesional. Akhirnya apa? Gaji naik 10%. Pengeluaran naik 20-30%. Dan yang lebih bahaya, kita merasa itu wajar. Coba jujur ke diri sendiri. Dulu kamu bisa hidup dengan gaji 4 juta. Sekarang gaji 6 atau 7 juta, tapi justru lebih sering kehabisan uang. Kenapa? Karena standar hidup kita naik, bukan karena kebutuhan, tapi karena lingkungan dan pembanding sosial. Media sosial membuat kita berpikir, nongkrong mahal itu normal. Liburan itu kebutuhan, HP baru itu investasi citra. Padahal kenyataannya, kita bukan naik level hidup, kita cuma naik level pengeluaran. Dan masalah terbesar, bukan pada uangnya, tapi pada mindset, asal cukup buat bulan ini. Ini penting. Banyak orang defensif kalau dibilang bokek. Saya nggak boros kok, saya cuma hidup normal. Dan seringkali itu benar. Masalahnya bukan boros. Masalahnya struktur keuangan kamu rapuh. Ciri-cirinya, nggak punya dana darurat, tabungan selalu sisa, bukan prioritas. Semua uang langsung habis untuk kebutuhan sekarang. Jadi, kalau ada motor rusak sakit, orang tua butuh bantuan. Yang terjadi bukan solusi, tapi panik. Disinilah banyak orang sadar. Ternyata selama ini saya cuma bertahan hidup, bukan membangun masa depan. Sekarang kita bicara soal keamanan finansial. Orang yang aman secara finansial itu bukan yang gajinya besar, tapi yang punya jarak antara pengeluaran dan penghasilan. Masalahnya, mayoritas pekerja. Gaji masuk langsung habis. Tidak ada buffer, tidak ada ruang bernapas. Akhirnya hidup terasa seperti kalau berhenti kerja sebulan saja, hidup langsung berantakan. Itu bukan hidup, itu survival mode. Dan di kondisi seperti ini, gaji naik tidak mengubah apapun kalau cara mengelola uangnya tetap sama. Ada beberapa kesalahan yang dianggap wajar, padahal mematikan. 1. Menabung dari sisa uang. Kalau nunggu sisa, nggak akan pernah ada tabungan. 2. Menganggap cicilan itu solusi. Cicilan bikin hidup kelihatan naik level, tapi arus kas kamu justru makin sesak. 3. Fokus menaikkan gaya hidup. Bukan aset gaji naik dipakai buat konsumsi, bukan buat membeli waktu dan keamanan. Dan inilah yang bikin banyak orang kerja makin keras, tapi hidup tetap di tempat yang sama. Sekarang bagian paling penting. Bukan tips kaya instan, tapi realistis. 1. Pisahkan hidup layak dan hidup gengsi. Kamu nggak harus terlihat sukses untuk benar-benar aman. 2. Tabungan, dana darurat. Ya, kolos biaya wajib. Bukan sisa, bukan nanti. Langsung di awal. 3. Naikkan pendapatan, tapi tahan standar hidup. Ini yang bikin beda kelas. Orang yang berhasil naik level finansial. Pendapatan naik, gaya hidup ditahan, selisihnya dipakai bangun fondasi. Aku tutup dengan satu kalimat penting. Gaji naik itu bonus. Tapi cara kamu mengelola uang, itu penentu masa depan. Banyak orang hari ini kelihatan baik-baik saja. Padahal, satu masalah kecil bisa menjatuhkan semuanya. Jangan tunggu krisis untuk sadar. Kalau kamu merasa video ini ngena, bukan karena kamu gagal, tapi karena kamu jujur sama diri sendiri. Dan itu, langkah pertama untuk benar-benar naik level.